Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematika tentang bangun ruang. Sudah disiapkan LKS dan alat tulisnya? Ya, kita simak halaman 1. Di situ sudah dijelaskan tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah salah satu bab dalam ilmu matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda berbentuk bangun ruang antara lain dadu, kayu balok, kaleng minuman kemasan, piramida Mesir, caping, dan bola. Untuk nama-nama bangun ruang sisi datar, ada kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, 5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5. Dan untuk bangun ruang sisi lengkung, ada tabung, bola, dan kerucut. Nah, sekarang lanjut halaman 2. Kita akan mempelajari prisma. Coba perhatikan kumpulan gambar tersebut. Gambar manakah yang termasuk bangun ruang prisma? Ada tenda, atap rumah, piramid ya. Sekarang kita akan coba ambil salah satu benda tersebut, yaitu tenda. Tenda menyerupai bangun ruang prisma. Coba perhatikan tenda tersebut. Jika tenda tersebut dibuat sketsa, akan tampak seperti gambar yang ada di bawah. Lanjut halaman 3. Kalau kita putar tenda tersebut sejauh 90 derajat, maka akan kita dapatkan seperti gambar tersebut. Coba diamati dari gambar A ke gambar B. Gambar B tersebut merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi tutupnya bangun datar segitiga, atau biasa disebut prisma segitiga. Nah, di situ ada keterangan prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen, yaitu sisi alas dan sisi tutup. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang dan menyerupai dinding prisma. Jadi, dari pengertian tersebut, sisi alas dan sisi tutup pada sebuah prisma adalah segi banyak. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Di situ juga sudah ada bentuk-bentuk prisma segi banyak, yaitu ada prisma segitiga karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga, prisma segi 4 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4, prisma condong segi 4 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 4 dan bentuknya sedikit condong miring. Lalu di halaman 4 juga ada prisma segi 5 karena alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Jika prisma tersebut sedikit miring, maka diberi tambahan condong pada penamaannya. Contohnya prisma condong segi 4, seperti pada contoh sebelumnya. Kemudian prisma juga mempunyai bagian-bagian yang bentuknya berbeda-beda. Ada titik sudut, ada sisi tutup atau sisi atas, sisi tegak, sisi alas atau sisi bawah, dan rusuk. Jika dibuka bangun prisma segitiga tersebut akan nampak jaring-jaring seperti gambar yang ada di halaman 5. Nah, di situ ada sisi tegak, terus sisi tutup atau sisi atas, kemudian ada sisi alas atau sisi bawah. Kemudian untuk contoh sisi atau bidang, yaitu misalkan bidang ABCD. Sedangkan kalau rusuk yaitu garis yang menghubungkan dari titik satu ke titik yang lain. Contoh rusuk AB, rusuk BC, CD, dan DA. Kemudian kalau sudut berarti titik pertemuan dari dua garis. Dari gambar tersebut ada sudut A, sudut B,
sudut C, dan sudut D. Kemudian tetap kita perhatikan di halaman 5 ada tugas, yaitu ada prisma segi 4, prisma condong segi 4, dan prisma segi 5. Kita ambil contoh saja yang prisma segi 5. Prisma segi 5 adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segi 5. Prisma segi 5 mempunyai 7 sisi atau 7 bidang, kemudian 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Nah, di situ sudah ada keterangannya juga, jadi bisa di-pause untuk memahami gambar unsur-unsur dari prisma segi 5. Jika prisma segi 5 dibuka, akan nampak jaring-jaringnya seperti ini. Yang warna oranye adalah alas dan atapnya, untuk yang warna kuning sisi tegaknya. Dan jaring-jaring itu bermacam-macam. Ini adalah contoh kedua jaring-jaring dari prisma segi 5. Yang berwarna hijau itu alas dan atap, dan yang putih itu sisi tegaknya. Ini juga contoh jaring-jaring dari prisma segi 5. Nah, sudah jelas nampak yang berbentuk segi 5 adalah atap dan alas. Untuk lebih memahami tentang bangun ruang, silahkan dikerjakan tugas halaman 5, yaitu menggambar jaring-jaring dari prisma segi 4 dan prisma condong segi 4. Kemudian halaman 6 yang B, di situ ada gambar prisma segi 6. Untuk yang halaman 6B itu langsung dikerjakan di LKS saja. Jika sudah, silahkan dikirim ke WA saya. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.